Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bunda Yus. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi di acara Ngorbit, ngobrol dengan parent make habit. Di episode yang ketiga ini kita akan bertemu dengan Bunda Revanya. Nama putrinya Revanya. Adik Revanya ini, kakak Revanya ini kakak ya, karena sudah kelompok B. Kakak Revanya ini kecil-kecil cabai rawit. Sebenarnya bakatnya adalah menari. Kalian belum tahu ya, cuman yang paling menonjol memang olah tubuhnya ya, olah tubuhnya, terus ngerekam gerakan, bergerak lagi itu ndak canggung dan kanan kirinya pas. Jadi kalau bunda gurunya kayak saya nih ikut senam gitu kadang suka posisinya kanan, saya kiri. Jadi kalau ini putrinya luar biasa. Terima kasih. Ya, dan selain itu juga sudah nampak dewasa gitu. Jadi mari kita cari tahu bagaimana pengasuhannya sampai menghantarkan putrinya menjadi si kecil-kecil cabai rawit. Kita kenalan dulu, silakan Bunda Fanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Dila, bundanya Revanya. Bunda Dila ya. Bunda Dila, bundanya Revanya. Dari kelompok B. Saya anak-anak saya sekolah di Make Habit. Dari playgroup, TKA-nya sempat off dulu, lanjut ke TKB lagi. Oke. Putranya berapa Bun? 2. Jadi pertama Fanya, kedua laki-laki. Yang laki-laki usia 3 tahun. Bunda Revanya masih bekerja? Masih. Okay. Alhamdulillah. Beliau berarti wanita karir. Ayah bekerja? Alhamdulillah masih Bun. Oke, alhamdulillah. Bukan pengusaha ya ayah ya? Nyambi. Oh, berarti ayah itu masih terikat jam kantor gitu ya? Iya. Oke. Keseharian Bunda kalau bekerja gitu Fanya sama siapa Bun? Kalau bekerja itu Fanya di rumah dengan neneknya. Dengan nenek? Iya. Kalau ayah? Kalau maksudnya ayahku? Bukan, ayahnya Revanya. Oh, ayah Revanya juga bekerja. Tapi kalau lagi sekarang saat ini ada WFH, kadang bisa dengan bapaknya gitu. Oh gitu ya? Iya. Bergantian. Oke. Emang jadwalnya enggak pernah bentrok ya sama ayah? Misalnya sama-sama Senin gitu enggak? Enggak. Kalau suamiku tuh bapaknya tuh bebas. Jadi kalau ini mau ke kantor bareng denganku, dia ke kantor juga. Oh, gitu. Berarti menyesuaikan ya? Menyesuaikan. Berarti justru malah kalau Bunda ke kantor, ayah ke kantor ya? Iya. Dan itu Fanya dengan nenek? Iya, saya dengan nenek. Ayah, jadi Fanya dengan nenek. Wah, jangan-jangan ini yang membuat Fanya dewasa ya? Kalau Bunda sendiri melihat Fanya itu seperti apa Bun? Anak yang seperti apa? Artinya, oh ini anak saya ini aktif, makanya sering saya dengarkan musik atau gimana? Kalau Revanya tuh memang dia dewasa karena keadaan. Dalam arti keadaan memang ini ada orang tua nih. Dimana saya harus main dengan nenek atau kakek di rumah. Terus memang karena pada saat sebelum saya di Depok ini itu pun tinggal di Cakung di kakek, karena kakek kan sendiri sana. Jadi tinggal sana, kebetulan teman yang paling besar itu usianya kelas 6 SD. Oh, di Cakung itu? Di Cakung itu. Tetangga atau tinggal tetangga bersama? Oh, tetangga. Tetangga itu jadi paling besar tuh kelas 6 SD. Dari usia Fanya itu lahir, jadi tuh anak-anak besar-besar tuh yang udah nemenin Fanya. Oh, gitu. Jadi itu mungkin ya berpengaruh juga ya. Paling besar tuh SMA. Gitu. Terus setelah dari Cakung pindah ke Depok, apakah
Bunda selalu berpesan, misalnya sebelum Bunda bekerja, ada pesan-pesan tertentu yang membuat mungkin dia dewasa, misalnya nih nanti tidak boleh bantah kalau nenek bilang apa gitu, atau gimana, atau mengalir saja? Ada, pasti ada pesan gitu Bun, misalnya sama nenek jangan bantah, sama nenek jangan lawan, nurut gitu. Terus kadang memaklumi kalau dia lagi mungkin moodnya turun, karena memang kondisi di Depok ini lingkungan rumah itu kan tidak ada anak kecil, tidak ada, atau mungkin seusia yang sama dengan dicapung gitu. Jadi sehari-hari itu hanya nonton TV atau dia main, jadi berkomunikasi sendiri. Iya, iya. Main drama-dramaan ya. ya. Drama-dramaan. Nah, karena bisa jadi 2 karakter dia. Betul. Ya. Oke. Terus kan udah ada adiknya, jadi adiknya lah yang diperankan, kalau dia bisa sebagai sapi, kalau dia sebagai ayah. Iya betul. Jadi memang sempat Fanya itu trendsetter, itu sempat. Artinya idenya banyak ya. Jadi ayo kita main mama-mamahan, ayo kita main kakak-kakaan. Tapi memang pilihan permainannya kalau kami rekam dari hasil pengamatan gitu ya, memang sejenis itu Bun. Jadi ada anak kami yang ayo kita main petak umpet, ayo kita main lompat tali. Nah, ini kalau kakak Fanya itu lebih pada drama memang pilihannya. Jadi mungkin itu ya. Iya. Terus kalau Bunda selama pandemi ini bekerja seminggu berapa kali? Saya 6 bulan terakhir ini udah di rumah full. Di rumah full? Iya. Kalau yang dari periode pertama? Periode pertama itu masih seminggu 2 hari ke kantor atau 3 hari ke kantor. Kali ini full? Hari ini full, bulan ini 6 bulan terakhir 6 bulan full. Ini. Oke, ketika Bunda full, apakah ada treatment yang berbeda? Misalnya, selama ini kami tinggal dia sering main drama-dramaan, sekarang mumpung ada saya gitu, kita main yang lain gitu. Ada nggak, atau ya udah dia udah settle, dia udah senang gitu, gimana? Kalau di periode pertama biasanya saya pasti bosen, dia nggak pernah kemana-mana gitu Bun. Jadi pakai media dia paling seneng mewarnai, melukis gitu. Nah, jadi ada gambar di mana dia ini warna ini campur warna ini ya, nanti jadi warna ini ya gitu. Iya. Jadi dia di periode waktu WFH pertama itu saya temenin untuk gambar dulu Bun, gitu, mewarnai. Nah terus bagian dari stress release ya? Ya, menghitung gitu kan, atau apa gitu yang saya bisa sambil ajari gitu. Cuma untuk periode yang sekarang mungkin dia sudah bosan, sehingga dia akhirnya maunya dia misal lihat nonton di YouTube ada nari-nari, dia nari, ada nyanyi-nyanyi, dia nyanyi gitu. Atau dia main sama adeknya, dek kita main ayah-ayahan yuk gitu. Atau adek jadi sapi ya. Nah, jadi benar-benar sapi itu diikat pakai tali leher itu, tapi nggak kenceng ya Bun. Jadi sapi makan. Dan adek nurut ya? Adek nurut. Kalau tipenya adek seperti apa? Maksudnya ketika jadi sparring partner bermain, ini adek memberontak, melawan, atau nurut? Jadi sebetulnya adek itu lebih egois sebetulnya Bun dari Fanya. Jadi usia juga ya? Ya, dan bosenan adiknya. Jadi misalnya hari ini dia ada mainan pasir-pasiran misalnya gitu. Ntar nggak bertahan lama, ntar dia bosen, bisa nyari lagi yang lain apa gitu. Nanti Fanya tuh maunya, ayo temenin kakak, adik ada bosen kak, tapi kakak pengen main. Okay. Kalau gitu timbul berantem. Ntar kalau udah berantem saya pasti nyuruh Fanya ke dalam yuk, manda yuk gitu. Fanya ke dalam dulu ya adik, soalnya marah, dia nggak bisa gitu. Itu cara memisahkan dulu, cara meredam ini ya, berantem ya. Oke. Tapi kadang Fanya juga kalau di dalam ntar nangis, masa kakak melulu sih yang suruh ke dalam, adik enggak. Adik kan dibawa ke dalam tapi adik nangis. Kalau kakak kan udah gede, kakak nggak nangis. Jadi kakak manda aja dulu, kita lihat YouTube yuk di laptop gitu misalnya. Atau kita mau warnai, ntar udah reda sendiri. Ntar adik nyamperin, kak main yuk. Cara-cara yang Bunda pergunakan untuk menemani anak-anak itu
menurut Bunda hasil dari Bunda belajar atau hasil dari ingatan Bunda masa kecil? Kalau masa kecil saya kan bermain aja Bun, jadi main di luar kan kesana kemari dengan teman-teman. Jadi kalau ibarat orang tua dulu nggak usah pulang, main aja di luar gitu. Karena nggak inget rumah kan Bun. Cuma kalau sekarang karena dari mulai hamil, karena aku anak satu-satunya kan Bun, jadi aku nggak punya siapa nih panutannya nih atau kakak nih yang bisa saya jadi pedoman gitu kan. Nah kalau sekarang mungkin pada saat hamil tuh saya udah melihat di webinar atau di Instagram live-nya dokter anak segala macam misalnya. Tapi itu saya terapkan Bun, dan itu terbukti. Misal salah satu dokter tuh bilang anak kecil tuh jangan dipaksa untuk menghafal. Sebetulnya dari kecil tuh kita cukup sering sebutkan, dia pasti akan nanti ingat. Nah pada waktu Fanya kecil itu saya setiap tidur tuh pasti selain baca doa tidur pasti ya, jadi baca 3 surat pendek misalnya Al-Ikhlas, Al-Falaq atau An-Nas gitu Bun, sama Al-Fatihah. Itu saya baca berulang kali dan terbukti ketika usia 1 tahun itu terus saya bilang yuk Kak baca Al-Fatihah dengan cadel khas cadelnya, tapi dia ingat gitu. Padahal saya nggak pakai, hafalin nggak? Saya bilang oh ya berarti benar gitu. Karena golden age ya Bun ya, berarti memang oke saya belajar di situ tuh. Berarti dengan setiap sampai metode misalnya Pak Ustadz nyuruh pada saat yang PG Bun hafalan surat kan, aku paling asik aja di laptop aku setelin YouTube, nih Kak surat ini dengerin ya Kak ya gitu, dengerin terus abis itu aku stop, dia sambil baca dengerin lagi, stop, lama dia hafal. Oke udah siap Kak, rekam ya, rekam. Kalau dari cerita Bunda kayaknya emang Fanya itu mandiri ya. Iya. Mandiri ya. Artinya nggak pernah merengek gitu Bun. Merengek layaknya anak-anak gitu. Ada Bun, ada. Jadi waktu itu makanya pada saat posisi Adia lahir, seperti saya pernah cerita sama Bunda Yus, dia sempat iri dengan neneknya karena menggendong adiknya terus kan. Sampai akhirnya dia bilang, ya ini kok gendong adik melulu, Fanya enggak. Nah, aku berpikir dengan papanya di rumah, ini kayaknya nggak bisa karena dia nggak punya teman main. Kalau punya teman main mungkin dia bisa alihkan ke mainan. Nah, kalau akhirnya saya bilang kayaknya harus sekolah. Sampai akhirnya ya udah pokoknya mau bisa nggak bisa di sekolah, inti dia punya teman ngobrol. Aku bilang gitu kan Bun. Akhirnya bapaknya nyari sekolah, nah ketemu lah akhirnya make habit ini. Teralihkan lah ya. Teralihkan. Sampai akhirnya lapor dibilang, Nek, aku udah hafal hadis ini. Hadis jangan marah-marah, itu udah selalu diingat. Paling diingat anak-anak ya. Jurus ampuh. Kalau Fanya marah, Bunda melihat Revanya mirip Bunda nggak sih? Pernah nggak melihat ketika dia ngambek misalnya, atau ketika dia membersamai adiknya, kok kayak saya ya, pernah nggak? Kalau mirip itu mungkin lebih ke dia mampu menahan. Jadi maksudnya ya udah apa yang dia mau, kalau memang nggak bisa nggak apa-apa. Untuk karena saya ingat waktu itu di zaman saya kecil, si kakeknya ini nih, kakek Evanya ini selalu bilang mental harus kuat dimanapun kamu berada. Jadi jangan apa yang kamu inginkan harus itu dapat. Harus itu dapat. Jadi sampai saat ini mungkin pada saat itu saya kesel ya Bun, mungkin dengar apa sih mental gitu. Tapi berasa di gede ini. Gitu. Nah, akhirnya sedikitnya saya terapkan di Fanya. Jadi Fanya itu kan kakak. Nah, Fanya itu berarti harus punya jiwa yang kuat gitu. Jadi kalau adik sedang kayak gini, kakak harus mengerti. Emang mental itu apa dah gitu. Mental itu ya kakak harus bisa menahan apa yang kakak mungkin inginkan pada saat tidak bisa dicapai gitu. Mungkin nanti yang akan selanjutnya kakak bisa capai dengan cara kakak sendiri gitu. Jadi pengajaran-pengajaran itu biasanya masuk ketika ada kelas dengan adik ya. Sekarang Bunda merasa nggak pernah nggak ngerasa punya dosa pengasuhan? Pasti Bun. Pasti. Apa yang paling mencolok?
Jadi mungkin bisa tergolong baby blues kali ya Bun ya, tapi tidak di awal, justru tidak di awal kelahiran. Justru saya mungkin melihatnya gini, saya pernah sempat pada saat dia sudah mulai makan, usia makan kurang lebih 1 tahunan ke atas itu saya lihat Fanya ini makan ngemut gitu kan, ngemut terus susah. Terus sebetulnya saya tidak masalah itu Bun, tapi karena lingkungan yang membilang Fanya kecil, Fanya kurus. Awal malah saya masih bisa ini ya Bun, lama-lama saya mindset saya itu ngeliat anak saya itu sebel, kecil banget ya, sebel ya gitu. Jadi pernah itu menurut saya dosa yang mungkin susah untuk saya lupain. Makan nggak? Itu pernah Bun. Iya, sampai itu sampai keluar emosi itu karena lingkungan aja atau nenek dulu pernah begitu dengan Bunda? Oh enggak, nenek nggak pernah. Nenek tuh malah lebih sabar dari aku gitu Bun ya. Dia lebih sabar, jadi malah ibuku ini yang sabar. Jangan kayak gitu, jangan kemakan omongan orang. Dia nggak kecil, dilihat dulu. Mungkin makannya seperti ini, mungkin badannya belum berkembang, tapi dia otaknya yang bekerja. Itu mungkin, jadi yang penting dia aktif, dia masih mampu untuk menerima apa yang kita ajarin. Tapi mungkin untuk badannya nanti setelah dia besar baru dia berkembang. Jadi justru tuh nenek ya, ya nenek, yang jadi penetral ya. Betul. Kakek pun juga bilang jangan dengarkan omongan orang gitu. Karena memang setiap pertama kali ketemu Fanya pasti orang akan bilang kecil ya. Nah, sehingga saya bilang astagfirullahaladzim, jangan dengarkan. Sempat itu Bun, sempat itu pastinya. Tapi akhirnya saya lebih berpikir lagi, oh ya dia yang lainnya bisa dia tangkap. Oke, itu dosa pengasuhan. Iya. Yang Bunda ingat ya. Nah, kesini ada ini lagi nggak? Dosa pengasuhan lagi nggak? Menurut Bunda? Untuk dosa pengasuhan itu pernah pada saat pertama kali, baru-baru ini sebenarnya awal sebulan pertama kali WFH. Jadi kan sebulan full tidak ke kantor waktu itu Bun. Jadi waktu itu minta untuk menulis gitu Bun. Terus aku bilang, aduh Nda nggak bisa. Tapi hanya pengen nulis. Iya kakak sama siapa kek gitu. Itu udah agak nada tertinggi gitu. Karena mungkin aku juga didesak kerjaan juga. Jadi, udah kakak cari dulu sama siapa gitu. Papa kan kerja Nda. Ya sama nenek, coba sama nenek. Jadi mungkin di situ yang Nda gitu, nggak mau ngajarin Anya, curhat ke nenek. Oke. Jadi itu jadi dinamika ibu bekerja dan ibu mengasuh ya. Oke. Kalau Bunda sendiri punya cita-cita apa terhadap Fanya? Aku kalau cita-cita tuh bebasin Bun. Maksudnya apa yang dia pengen peroleh, apa yang dia pengen ambil atau nikmatin gitu. Aku nggak punya untuk kamu harus jadi ini gitu. Yang penting Yang penting intinya saat dia jalani hidup dia punya keahlian sehingga dengan kalian tuh dia bisa hidup ke depannya. Bisa survive gitu. Yes. Kalau cita-cita hari ini bisa akan berubah gitu. Jadi aku takutnya dia mindset kamu jadi dokter, dia takut terbebani gitu kan. Walaupun kita ngomongnya dengan sangat lembut itu, tapi kalau yang aku lihat dia ingin sekali jadi dokter hewan. Karena sama kucing atau sama kalau lihat hewan-hewan tuh kayak misalnya dia tersentuh hatinya pengen, aku pengen jadi dokter hewan nih, kok dia sakit sih, kenapa? Oke. Jadi keinginan tawannya juga sebenarnya ini ya. Iya. Kalau menjawab keinginan tawan Fanya itu Bunda biasanya dengan cara apa? Kalau keinginan tawan maksudnya dalam apa nih? Kok dia bisa sakit sih Nda? Kok ini begini sih Nda? Nah, itu biasanya Bunda gimana? Kita jawab misalnya yang kita tahu, oh dia sakit karena dia ada bakteri yang masuk dalamnya. Kok bisa ada lagi Nda bakteri? Karena kucingnya kucing liar, hidup di jalanan gitu. Kenapa di jalanan memang nggak ada orang yang ngambil gitu. Ya karena kucing itu nggak punya pengasuhan gitu. Dia panjang sampai ke akar-akar. Mungkin bisa dengan buku-buku mungkin. Jadi biar teralihkan. Iya, betul. Tapi waktu itu ada buku Bun, cuma sama adiknya karena mungkin masih kecil. Nah, itu salah satu hal yang mereka suka berantem tuh. Ada yang masih suka nyobek. Iya.
Jadi kadang ada kakak baca di kamar manda yuk. Nanti kalau ke depan adek, ntar adek sobek gitu. Oh iya, berarti adiknya perlu dikasih koran. Kita carikan koran bekas. Malah Karena memang itu fasenya ya Bun ya. Iya. Apa, egois dan suka ngerobek itu fasenya si adik memang. Iya betul Bun. Oke. Bunda sendiri selama ini kalau kami amati progresnya Fanya ya itu kan bagus banget gitu ya. Artinya kadang sampai di atas rata-rata gitu. Nah itu Bunda terapkan Fanya kalau malam belajar gitu atau jadi Bunda membuatkan jadwal atau gimana? Enggak, aku nggak pernah buat jadwal atau belajar. Jadi gini Bun, karena ada hikmah dari Fanya susah makan. Jadi misalnya aku beliin kartu-kartu untuk dia main sambil belajar itu Bun. Jadi misalnya nyatuin badan hewan gitu kan Bun, mana ya badannya ya gitu. Tapi sambil makan, yuk kak yuk, ini hewan gajah badannya mana ya gitu. Terus tadi sambil chat, tapi dia akhirnya bekerja mulutnya punya gitu. Terus akhirnya ih pintar yuk ayo. Jadi dari situ aku nggak terapin jamnya. Jadi kalau memang udah kita belajar yuk ayo, tapi sambil makan ya kak ya. Jadi pada momen yang pas aku yuk sambil yuk mau dia. Atau sama nenek tolong buatin soal matematika tambah-tambahan nanti Anya mau hitung. Jadi dengan itu di mulutnya jadi bekerja gitu Bun, cepet gitu. Itu sampai sekarang makannya? Sampai sekarang. Itu jadi kata ibuku ya memang begini mau diapain, tapi dia kalau untuk mangap pun sopin, tapi mulutnya lama itu. Jadi ini anak berarti karena dia nggak bisa diem sambil makan pun dia bisa guling-guling Bun. Dia bisa sambil joget-joget itu. Nah orang tua dulu apalagi kakek kan bapak saya perempuan makannya duduk nggak boleh berdiri. Justru dia berdiri malah garuk-garuk Bun sambil punya nggak bisa. Berarti alhamdulillah ini ya nenek sepemahaman dengan Bunda ya. Coba ketemu kakek, wah lihat guling-guling pusing lagi si kakek ya. Ya alhamdulillah lah. Artinya tidak ada kesulitan ya. Kalau Bunda sendiri mengajarkan disiplin pada Fanya seperti apa? Disiplin. Disiplin waktu, disiplin naruh barang, bertanggung jawab lah ya dengan ini gimana? Misalnya dari saya juga sama suami misalnya kalau pulang atau habis mandi misalnya apa handuk dijemur, ini kita liatin kan gitu Bun. Karena pernah waktu itu pulang naruh tas sembarangan gitu. Jadi dia pernah keikutan. Kok Anya nggak naruh sih di tempatnya? Kan Anda biasa gitu. Oh iya, gue bilang aku lupa. Akhirnya aku bilang, nih Anda sekarang naruh tas di tempatnya nih. Nah, jadi sekarang keikutan Bun. Oke, aku bilang oke. Ini dia ngekor nih ngikut. Bisa pengasuhan lagi nih. Aduh, jadi aku bilang, yuk kak, yuk kan kasihan nenek kalau kakak di rumah kan masa nenek sih yang naruh gitu. Jadi Fanya itu selain dia mungkin ceria Bun, kalau ketemu video misalnya yang berhubungan dengan kasihan ya kakeknya nggak makan. Aku pernah Bun kayak gitu. Jadi dia lihat di Instagram, jadi ada seorang kakek dia nggak mampu nggak makan, dia bisa sedih. Kita peluk yuk nenek kan kasihan, kita peluk. Nenek nanti Anya nggak mau nakal sama nenek lagi ya. Jadi gampang tersentuh, tapi kalau ada ya saya kasih lihat ganti aja cari ipin-ipin. Ya. Sensitif lah. Sensitif. Fanya. Berarti Bunda enggak kira-kira keahlian apa yang melihat Fanya seperti itu yang potensinya ayah sama Bunda itu pingin ngasih apa? Maksudnya ngasih gimana? Apa tadi? Bekal apa ya? Keahlian. Kalau aku sebetulnya inginnya misalnya karena dia sejauh ini di rumah ini dia biasa dengan nenek, dia senang bantu masak. Sampai dibilang Anya pengen bisa masak jangan kayak Enda. Dia sempat bilang seperti itu gitu. Terus aku kan ada usaha makanan Bun. Jadi dia ngupas pisang tuh Anya aja bangunin jam 3 pagi ya Nek, nanti Anya ngupas pisangnya. Jadi dia bisa dikupas sampai habis tuh Bun semuanya. Gitu. Kalau nggak dibangunin dia nggak nangis. Jadi nangis tuh bisa harian ngambek. Kenapa Anya nggak dibangunin? Anya kan pengen kupas pisang.
Udah besok kalau ada pesanan lagi nanti apanya yang kupas pisang deh. Karena aku pikir jam 3 subuh kan Bun gitu. Jadi kataku ya udah dia malah memang dia ingin masak gitu ya, ikutin neneknya, aku biarin gitu. Atau misalnya dia ingin belajar apa menjahit, tapi seperti kalau dibanding waktu itu bikin boneka kan ya Bun ya sama baju, dia lebih senang untuk ke masak. Memang kalau kami amati dia kurang sabar di hal perintil-perintil gitu loh. Yang apa kan ada ya kalau kolase itu tahan gitu. Kalau Anya ini kayaknya kurang. Ya. Yang apa yang kecil detail gitu dia kurang. Ya memang. Oke, memasak ya. Kalau mengasuh sendiri ada pembagian tugas enggak dengan ayah? Misalnya aku ngajarin disiplin, ayah yang ini misalnya, ayah yang bagian kognisi misalnya. Ada gitu nggak? Ada Bun, ada juga itu. Jadi misalnya kalau ayahnya itu kan lebih ke hitung-hitungan. Kalau aku lebih ke memahami gambar. Jadi bisa kalau Fanya mau mewarnai, mau menggambar itu sama aku, sama Bunda. Tapi kalau Fanya mau hitung-hitungan atau apa itu sama ayah. Gitu. Atau misalnya kayak mandiin adik, sekarang aku udah terapin kalau mau mandiin karena dia laki-laki dengan papa. Nah, karena Fanya kalau perempuan bisa dengan Bunda atau dengan nenek. Atau jadi Fanya harus ngerti ya, nggak boleh ya kalau ada orang yang megang segala macam. Jadi udah aku kenalin malu gitu Bun. Oke. Kalau Fanya menurut Bunda kan kadang ada anak ya yang kalau misalnya kita kasih tahu terus kita emosi kita kelosan itu terus dia berlari mencari perlindungan ke ayah, mencari tempat nyaman lah. Menurut Bunda Fanya begitu juga nggak? Iya. Dan lebih nyaman mana menurut Bunda, dengan Bunda atau dengan ayah? Dengan ayah. Langsung aku jawab karena dia anak ayah Bun. Oke, dengan ayah gitu. Dengan ayah. Berarti kita harus introspeksi nih, apa nih? Kenapa tidak nyaman dengan saya? Oke. Ya kadang kita maklum ya. Oh, ibu-ibu itu wah banyak banget gitu. Ada ART di rumah? Enggak. Dulu sempat ada tapi enggak sekarang. Sekarang enggak. Berarti tuntutan kantor, tuntutan domestik, tuntutan anak, tuntutan istri. Iya. Wow. Ayo kita cari kebul nggak beliau kira-kira. Oke. Terus Bunda membagi itu semua seperti apa? Kita balik lagi nih muter lagi. Membagi antara bekerja, Revanya itu seperti apa? Kalau membagi itu misalnya kalau pagi pasti saya bersihin rumah dulu ya Bun, pagi-pagi itu. Jadi kalau dengan Fanya tuh udah ngerti. Nda ngepel ya. Iya, Anya boleh coba. Jangan nanti kakak kepleset. Aku bilang gitu. Nanti ya kak ya gitu. Antar habis itu tapi kalau gitu Bunda ngepel Anya mau pensil sama kertas dong. Jadi dia sambil apa ntar yang dia gambar ada pakai mulut tuh harus langsung ngomong nyanyi kayak ngomong gitu. Nda di rumah aja nggak usah kerja. Jadi aku udah bilang ya udah ini Nda sambil kerja Fanya mau samping Nda mau tapi disebel sama dia kalau udah ganggu gitu. Karena dia itu kerjaan Ade sehari-hari ya. Bagi dia Ade tuh pengacau Anya nggak suka. Oke. Kita kembali lagi. Ini agak melompat. Semoga Bunda-bunda nanti ketika mendengarkan bisa mendapatkan sesuatu dengan interviewernya melompat. Ketika Bunda mengajarkan disiplin tadi, tanggung jawab, menurut Bunda itu dengan Bunda merubah diri Bunda dulu kan tadi ya. Betul. Berhasil nggak? Berhasil Bun. Berhasil. Karena yang saya lihat kalau Fanya ini sendiri dia masih mau untuk dikasih tahu. Jadi mungkin karena dia terbiasa tinggal dengan nenek gitu kan, sehingga dia kalau dinasihatin dengan siapapun dia masih mau. Oh ini nggak boleh ya, oh ini nggak baik ya. Jadi dia kalau mau mandi baju sudah ditaruh di tempat baju kotor, habis makan sudah ditaruh di cuci piring, tanpa Bunda ingatkan. Tanpa diingatkan. Luar biasa ya.
ada anak yang masih model warteg kan, habis makan terus dia inget mainan, makanannya masih di situ gitu. Ini Fanya enggak? Saya enggak. Karena nenek pun juga bilang, Fanya nenek lagi masak, nenek lagi repot, Fanya yang taruh ya. Iya nek. Atau Fanya makan sendiri ya, tapi harus habis, jangan lama-lama. Oh iya nek. Artinya bisa sambil sendiri dia ngerti gitu. Oh nenek lagi repot ya, lagi banyak masakan ya, kerjaan ya. Iya. Belum lagi ngurus adek. Gitu. Oh iya, adek soalnya belum bisa apa-apa ya nek. Iya. Ya udah kalau gitu, hanya bantu nenek. Dewasa begitu ya. Dewasa. Dan kedewasaan itu ternyata muncul karena beliau ditinggal. Beliau ditinggal oleh ibunya bekerja. Beliau Frevanya memahami lingkungan, memahami ritme bundanya, memahami ucapan neneknya, melihat televisi dengan program nenek ya. Iya, betul. Dia ikatan cinta lebih hafal. Aduh. Akhirnya itu menjadi input sehingga kecerdasan sosialnya luar biasa ya. Iya memang dia anak yang berani mengajak, berani membuka percakapan lebih dulu. Padahal kan kalau anak-anak usia TK itu hal yang mesti kita dorong-dorong gitu kan, mesti kita motivasi dengan cerita agar muncul keberanian itu. Tapi ini Revanya udah selesai gitu loh. Cuma satu pun waktu ke kantor, ini cukup kaget buat saya gitu Bun. Kan saya memang dagang cemilan di kantor gitu kan Bun. Baru-baru ini sebetulnya belum lama. Kurang lebih setahun yang lalu, akhir tahun lalu, saya ajak dia ke kantor. Terus saya bilang, Fanya di sini aja. Ini ada spidol, ada kertas, Fanya warna-warna ya. Oh iya, tahu dia hilang Bun, nggak tahu kemana. Tapi aku masih santai gitu kan. Nggak tahu dia ke tempat meja teman kantor. Terus dia bilang gini, tahu dia pulang ke mejaku nyamper, enggak, Om itu beli ini. Terus dia bilang gini, emang Fanya ngomong apa? Om udah beli dagangan endah aku belum? Endah aku kan jualan, Om beli ya biar endah aku bisa buat beli mukena. Akhirnya gini, tuh kan dah hanya Om itu beli 4 bungkus gitu. Maaf ya Pak. Jadi marketing juga ya. Sampai dia pernah aku ajak jualan juga Bun. Jadi waktu itu jualan di Cibinong kan. Aku ajak weekend gitu. Dia senang banget Bun dia gitu. Ayo Bu beli Bu gitu. Cemilan daku enak. Ya? Iya. Itu cemilan daku enak loh Bu, beli ya Bu. Gitu. Terus gue bilang, ya ampun, aku pikir dia akan malu, akan bosan. Enggak, justru minggu besok aku ngajak dia karena kasihan kan Bun pagi. Dia nangis. Gitu. Nangis sampai nenek telepon. Makanya dia, kalau dari biasa diajak, jangan ditinggal. Ini nangis ngambek sampai seharian. Oh, luar biasa ya. Oke Bun, cuman ada satu nih Bun yang jadi catatan kami ya. Iya. Karena kedewasaan itu Kakak Fanya terjebak pada dominated, gitu. Jadi mau nggak? Kalau nggak mau tak tinggal. Apa ya, dia mendominasi apa pertemanan gitu. Ini ya sebenarnya enggak ada efek buruknya ya, cuman artinya kami khawatir aja gitu ketika nanti dia ketemu dengan yang tipenya sama, dominated juga, ya kan otomatis nggak bisa dong dia diatur gitu kan. Nah, mungkin dari pendewasaan oleh lingkungan ini ada yang mesti Bunda turunkan, bahwa tidak artinya menonton kedewasaan kehidupan melalui televisi, melalui kehidupan nyata itu kan kadang memang berbeda gitu kan Bun ya. Kadang ada televisi itu yang tingkat kesopanannya
nggak bisa gitu kan. Nah ini mungkin kalau di rumah pernah ketemu nggak ini apa sikap-sikap yang lah ini efek dari kedewasaan televisi nih gitu, pernah ketemu nggak? Pernah Bun. Pernah. Ada. Oke. Seperti apa itu? Kayak misalnya apa ya, ya bahasa-bahasa di dalam televisi itu gitu misalnya. Oh iya, aku cinta kamu. Iya. Terus misalnya aku bilang, emang cinta apa kak? Iya itu apa kayak pacaran. Emang pacaran apa? Aku tanya. Kakak kalau nenek lagi nonton jangan ikutan ya. Jadi kadang aku nggak bisa ngortonin untuk nenek kan gitu. Bun kadang nenek udah seharian untuk ngurus gitu Bun. Jadi paling aku nggak boleh ya kak ya, jangan. Oke. Nih, selamat datang nih Bunda Fatih, sudah dapat bantal dari saya, silakan masuk. Mas Fatih bisa minum. Iya Bu, kita review sebentar. Jadi Fanya ini kan dewasa sekali gitu ya. Dewasa sekali. Ternyata pendewasaan melalui televisi, pendewasaan melalui kehidupan sehari-hari bersama nenek itu sangat mendewasakan gitu. Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, cuman gimana ya, saya mau kemasnya itu. Jadi ada kesan dominated gitu loh. Ada kesan dominated terhadap teman, dan kadang teman nggak suka gitu kan. Namanya usia-usia masih sama-sama egois ya. Usia 4 tahun, 5 tahun kemudian terdominasi gitu haknya gitu. Nah ini kalau gimana menetralkan gitu gimana? Netralkan ya? Apa bahasanya yang enak gitu apa ya? Ya menurunkan apa sih, mengembalikan pada fitrahnya ya, fitrahnya seorang anak-anak. Iya betul gitu maksudnya, fitrah seorang anak-anak. Kira-kira Mbak Bunda melihat, tapi kalau bundanya nggak khawatir sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau melihat, wah ini ada yang salah, ini anakku terlalu tua. Tapi kalau Bunda sendiri gimana? Melihat nggak? Melihat sih Bun, aku melihat juga untuk bukan cuma pilihan katanya, tapi tindakannya. Iya, ketika berinteraksi gitu. Betul. Bunda ngelihat nggak? Pernah nemuin nggak? Pernah. Kalau untuk tindakan sih belum ya Bun, tapi kalau untuk Bunda geser sini. Kalau untuk tindakan aku belum pernah lihat. Cuma kalau untuk perkataan paling hanya meniru dari si televisi tersebut gitu kan. Tapi maksudnya memang tidak digunakan ke bahasa sehari-hari. Misalnya hanya dia bermain Barbie misalnya. Oh iya, aku kan pacar situ gitu. Jadi hanya di dalam drama dia bikin gitu. Oh, aku kan pacar situ. Oh ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya. Bye gitu. Tapi kita cipik aja gitu dong. Barbie yang perempuan sama perempuan. Oke, ya. Kalau kami sih tidak, kayaknya banyak bisa memilah ya, mungkin kedewasaan itu. Jadi kami tidak menemukan perkataan ketika bermain itu yang ala-ala televisi gitu. Kami tidak menemukan. Ya itu tadi hanya yang karena jadi sutradara. Ketika ada nego dari temannya, aku nggak mau, pokoknya kamu jadi kakak. Pokoknya kamu jadi kakak. Jadi karena dominasi tadi jadi intimidated gitu kan. Enggak, pokoknya kamu jadi kakak. Kalau temannya yang ngalah kan, aku jadi siapa? Gitu. Ada yang timbul gitu kan, aku jadi siapa? Kamu jadi ibu. Nah, ini kadang kita menurunkan guna-gunanya ya, Kak, bolehlah kasih kesempatan temannya. Nggak bisa, dia soalnya kecil. Jadi dia nggak cocok. Nah ini ya sebenarnya enggak ini ya.
kami menganggapnya proses lah ya, karena usia masih terus berlanjut kan, pemahaman masih akan berkembang, itu tidak ada yang mengkhawatirkan sebenarnya. Cuman apa ya, ya masukan saja lah Bun ya. Siap Bun. Masukan saja untuk mengimbangi dengan misalnya bacaan-bacaan yang ya bacaan anak-anak itu gimana ya? Bingung kan? Bacaan anak-anak itu apa ya? Buku-buku yang ya buku-buku anak-anak yang cerita binatang mungkin, atau kok jadi hilang. Bacaan anak apa aja Bun? Iya, bacaan apa ya, cerita tentang teman gitu biasanya ya. Buku gitu ya? Iya, apa tentang tolong, minta maaf. Gitu-gitu ya kan? Nah, dan biasanya kalau buku pengemasannya itu ya lebih anak-anak ya. Kata-katanya lebih sederhana biasanya. Nah, mungkin itu Bun. Karena ini kompleks sekali itu. Kalimatnya ini kalau nggak cuma SPOK Bun, itu kalimat majemuk gitu. Karena mungkin Fanya tuh nggak terlalu suka untuk, maksudnya dia mungkin saja sudah bisa baca gitu, tapi maksudnya untuk baca itu dia lebih suka mendengar bisa langsung. Sebetulnya tuh nurun denganku. Misalnya kalau aku tuh untuk balas WhatsApp itu lebih seneng telepon daripada balas WhatsApp. Karena aku bingung ngatur kata-kata ini apa ya. Tapi kalau telepon, oh ya kita lebih banyak gitu. Jadi kayak dia tuh pesannya sama denganku. sampai gitu ya? Iya, pesannya sampai gitu. Jadi kalau Anya kayaknya di YouTube ada nggak kayak gini dah? Gitu. Anya pengen lihat dong di YouTube, kita cari yang sama Hopan nih. Oke, cerita misalnya tentang apa, atau di TVRI yang sekarang kan banyak siaran pendidikan TVRI itu kan Bun. Kira ini kayak gini tanya. Oh, tapi nggak ada yang kayak di buku ya? Enggak. Jadi aku pakai jarang untuk menggunakan buku tersebut. Kalau buku biasanya dia lebih ditulis namanya atau apa, dia lebih kecoret. Oh, activity gitu ya? Kinestetik. Iya. Iya memang. Itu memang kinestetik. Makanya itu pertama senang. Ini anak kok nggak rooming ya? Kanan kiri itu nggak rooming gitu loh. Terus memilih gerakannya juga Pas sesuai nadanya. iya, kan kadang anak-anak ada yang suka semuanya sendiri gitu kan, kelihatan fitrahnya gitu anak-anak. Ini udah bagus banget gitu, kayak ikut sanggar tari gitu. Aduh. Ya, itu memang kelebihan yang luar biasa yang mungkin Bunda harus bisa mengarahkan. Iya. Mungkin bisa lestari, mungkin memberikan komunitas lain agar dia nggak jumut di kehidupan nenek mama saya gitu. mungkin Iya. ya mungkin. Oke. Sekarang ke sosial emosi. Kalau sosialnya bagus, kalau emosinya gimana menurut Bunda? Tanya. Emosi masih naik turun ya Bun, namanya dia masih masa pendewasaan juga, masa prosesnya kecil. Ada waktunya dia bisa mengalah, ada waktunya karena dia nggak bisa mengalah dia nangis gitu. Dia nangis bisa sesegukan gitu, bisa. Tapi nggak ngomel Tapi sambil nangis, tapi nggak gini. Pokoknya nggak mau gitu. Pokoknya hanya nggak mau deket adik gitu. Jadi dia bisa sambil kayak gitu. Tapi dia lebih banyak memang ya udah deh, hanya main di dalam aja, mandah adik biarin sendirian. Jadi memang masih naik turun gitu kan Bun. Iya. Masih, cuma dia itu memang lebih senang kalau seandainya ada saudara yang datang di rumah nginep, itu pasti tempelin terus Bun. Entah rambutnya dia kepang-kepang, itu mungkin ya. entah diajak main atau apa, itu dia seneng. Saat ini kan ada keluarga dari Sulawesi, dari kampung kan. Itu tante masak apa? Hanya boleh potong bayam nggak? Bantuin. Oh boleh kalau bisa. Nah ini salah satu bahasa gini Bun. Buah apel. Kalau kita kan sebutnya apel ya Bun ya. Karena di Sulawesi itu sebutnya apel. Oh iya. Itu dia bahas lama dia ketawa. Kenapa apel? Apel gitu. Terus ya memang apel disebutnya. Kenapa kok bisa berbeda?
Nah, sehingga tante bingung menjelaskan, saya pun bingung itu gimana, karena bahasa daerah itu kita nggak bisa jelaskan gitu kan. Tapi kan kalau bahasa Inggris tuh apple, kenapa kok di Sulawesi apel? Itu seharian sampai dia tanya sama kakek, kenapa kok tante ini sebutnya apel? Ya memang kita bahas tentang apel, jadi dia, tapi Anya masih belum ngerti. Iya. Tuh. Berarti memang harus puas gitu ya. Mau itu Bun, dia kalau ada tamu gitu suka ya? Suka banget. Makanya waktu sempat main bikin donat Bun kita dari rumah Dita, dia lebih fokus kucing. Saya ada kucing ya Bun. Itu ceritanya Bun, Dita punya kucing, aku pengen. Ya Dita kan kucingnya soalnya dari awal udah bersih. Kita mau nyari di mana? Ya cari aja yang sakit nanti kita rawat. Hanya mau mandiin. Jadi sepanjang dia cerita tuh Bun, dia pengen minta kucing karena Dita punya kucing. Inspirasi. Saya juga Bun, jadi ditembak, saya beli tempat tidur sendiri agar saya bisa. Oke. Mungkin tipenya yang kinestetik itu jadi dia butuh bukan kinestetik gerakannya saja ya, tapi juga kinestetik percakapan. Apa kalau percakapan dia? Ini kayaknya sering senang berinteraksi sama orang ya. Nah, berarti itu memang Bunda harus memfasilitasi komunitas mungkin. Ya Bun ya. Iya. Gitu ya menurut kami ya. Agar Biar sering ketemu banyak orang. nah betul. sekalian saja gitu. Masukkan sanggar tari atau biar dia punya komunitas. Karena bukan tipenya yang di belakang meja terus dia menemukan itu ya, kita nggak bisa mengarahkan ke sana ya. Nah mungkin itu Bun, jadi biar dia bisa ketemu banyak orang. karakter ya, yang akhirnya karena dia modelnya bisa belajar dari orang kan, nggak yang membaca kemudian menemukan sesuatu keasikan itu. Nah mungkin Tapi mungkin ada satu yang menurut saya tanya itu kalau mengingatnya itu dia akan terus ingat. Jadi yang hal mengecewakan buat dia. Jadi ada satu teman itu posisi usia dia itu hampir mau 2 tahun, tapi belum 2 tahun Bun. Jadi kita tuh sama-sama naik taksi gitu Bun. Hanya saya turun di pertengahan jalan. Waktu itu dengan papanya juga bertiga. Jadi teman saya itu iseng, saya keluar, dia masih dalam taksi ditahan. Iya enggak, Anya dalam aja sama tante, biarin enggak dada, kita dada sama dia. Setelah mungkin 6 bulan kemudian atau kurang lebih 1 tahun, saya datang ke kantor, dia masih ingat muka teman saya itu yang bikin kesel. Anya nggak mau sama tante itu, Anya kesel. Biar dibujuk dikasih Barbie Bun, dikasih coklat enggak. Anya nggak mau. Ih, kok gitu sih sama tante, jangan gitu dong. Habis tante dulu gitu, aku pikir dia nggak akan ingat gitu Bun. Tante dulu kan nahanan aku di taksi. Saya pikir dia mungkin lupa tapi dia ingat gitu. Membekas. itu jenis Bunda apa bukan? Menurut Bisa Bunda? mungkin jadi saya juga. Soalnya kemarin-kemarin kan kita sudah ada catatan apa given ya. Given itu jadi juga bagian dari DNA kita. Iya betul. Terlepas. Betul. Ya. Warisan ya, Bang. Warisan. Betul. Makanya dia itu suka diajak nenek ke pasar atau belanja dekat sini. Gitu. Jadi kalau belanja tuh disapa. Pertama kali tinggal sini gitu Bun, tinggal Depok ini. Terus misalnya halo nenek gitu. Misal dipanggil nenek atau halo oma gitu. Oma udah makan belum? Ditanya. Jadi nenek tuh asik belanja, dia ngobrol sama oma depan rumah itu. Halo oma gitu. Terus ntar ada tukang bubur, apa Pak, aku biasa ya, jangan pakai ini. Gitu. Itu udah berani. Iya, sendiri. udah berani. Nah, sampai akhir nenek pindah ke Cakung, balik ke Cakung. Terus nenek telepon, dia biasa, dia tahu kok ajak aja tukang beli buburnya. Karena aku nggak pernah keluar kan, Bun. Biasa nenek mereka berdua gitu. Oh dia tahu nek, tahu. Saya keluar di mana Kak? Di situ. Nanti setelah itu ada gang. Terus gitu ntar dia turun, halo Mbak, aku mau buburnya. Oh iya, justru lebih dikenal dia ketimbang aku.
Itu makanya aku bilang ya ampun aku malah nggak dikenal di kelinci itu. Itu Bunda bukan? Apa ya? Yang mudah bergaul itu. Yang mudah bergaul bapaknya kayak. Oh, bapaknya. Iya, berarti kecerdasan sosialnya ya. Iya. Udah mulai nampak nih. Nampak banget. Makanya karena kecerdasan sosialnya maju tapi usianya masih usia egois ya kita jadinya dominated gitu. Nah kan alangkah baiknya kalau dikeluarkan, saran kami sih dikeluarkan bukan berarti dikeluarkan ya, diberi ruang lain gitu yang itu banyak teman, banyak orang mungkin bisa diikut-ikutkan. Makanya dia lebih senang sekolah langsung daripada Zoom. Kan Bunda pernah WhatsApp aku kan, Bun, Fanya kemana? Aku lagi di kantor waktu itu Bunda Dita. Terus aku bilang, papanya, Pak, Fanya kemana kok hilang? Dia juga lagi Zoom, sebentar tuh saya cari dulu. Ya, ternyata kemana ternyata? Apa kan aku Zoom di rumah nenek kan, dia pindah ke rumahku. Oh, gitu. Dia bilang, oh dia lagi nonton, bukan nonton, tadi dia lagi ngambil Barbie-nya, main. Aku bilang, ini nih kalau nggak diawasin dia udah kemana-mana. Iya. Dan itu tidak melalui pengajaran tertentu ya. Artinya kedewasaan itu tidak dibiasakan melalui apa ya? Kegiatan tertentu oleh Bunda. Enggak. Mengalir saja ya. Cuma pernah aku tuh Bun, aku nganterin Fanya kan les gitu kan. Jadi barengan dengan teman lesnya. Jadi temennya di belakang, Fanya di depan. Jadi mereka berdialog. Aku nggak ikut campur itu, aku cuma mendengar. Fanya, aku habis beli dong kolam renang di Shopee. Oh, di Shopee kata Fanya. Itu mah mahal, aku nggak punya duit. Terus kata temannya, oh kalau aku mah punya duit, soal papaku kan banyak duitnya. Oh kalau papaku itu dia kalau mau punya duit banyak harus kerja, makanya aku belum mampu buat beli. Terus aku coba, wow ini omongan anak sekarang. Aku mudah, oh iya ternyata ya. Tapi aku pikir dia akan merengek untuk minta juga gitu. Setelah itu ya? Setelah itu, tapi enggak gitu. Jadi dia berpikir bagi dia, karena kita bilang Fanya kalau ingin punya sesuatu, tanya dulu enggak papanya punya duit nggak? Kalau enggak papa belum punya duit berarti belum bisa beli dulu ya. Oh gitu ya Pak, ya. Kira-kira itu punya duit nilai yang ditanamkan ya. Jadi dia tanya, Pak, udah punya duit belum? Paknya mau ini. Gitu. Jadi bisa kalau dia pengen, sekarang kan pakai jam IMO ya Bun ya, SD. Jadi aku beli yang jam Elmo. Bilang Elmo sama IMO tuh kakak adik. Sama aja kita ya. Aku bilang Fanya kalau Fanya pengen beli yang kayak gitu, nanti Fanya takutnya nggak bisa sekolah, nanti ndak sama papa nggak punya duit. Oh iya, Fanya pengen sekolah kan pengen. Jadi aku bilang kayak gitu Bun, palingan yang untuk saat ini gitu ya Bun. Iya. Tapi yang bisa ditangkap asal usia betul. Cuma dialog di motor itu dia aku pelajari, wah aku bilang dia bisa ngomong, wah enggak aku sama papaku belum punya duit. Kalau mau punya duit tuh harus kerja dulu. Jadi di Shopee itu mahal. Entah tahu dari mana juga tuh mahal tuh. Iya. Ya gimana orang anak-anak itu kumpulnya sama kita ya. Jadi kadang kata-kata kita itu set gitu kan, terekam. Soalnya kemarin saya juga gitu. Bercanda kan, udah sama anak TK diiyain aja gitu. Terus dia ngomong tuh sih, ada ibu nih kalau sama anak TK diiyain. Waduh. Dibalik lagi. Enggak bisa, bener Bun, enggak bisa salah omongan, Masya Allah. Oke. Jadi hari ini kita belajar dengan Bunda Fanya pesan-pesan moral. Ada 2 pesan moral luar biasa. Satu, sudah mengajarkan bahwa ada yang tidak bisa kita raih dan itu tidak perlu kecewa, gitu ya. Iya, betul. Tapi harus kita usahakan. Dan itu sudah diajarkan di usia Fanya yang 5 tahun ya. 6 tahun. Sudah diulang-ulang. Dan ini kita berusaha, kita kuat, ketika tidak capek, tidak boleh rengek, tidak boleh nangis, tidak boleh mental kalah. Sama yang kedua, tidak semudah itu gitu.
meminta gitu. Ya luar biasa. Jadi harus mempertimbangkan keadaan ayah bunda. Dan kalau anak-anak paham ya, diajak ngobrol gitu paham. Kalau pemilihan kata-katanya Bun, Iya. Gitu ya. sesuatu yang bisa ditangkap sama mereka. Iya. Dan itu enggak menyakiti jiwa mereka. Betul, Bun. Karena ngempet kan gitu. Sebenarnya aku pengen gitu. Ngempet nggak sih? Soalnya kalau dulu saya tuh masih inget gitu. Saya waktu itu pengen beli rok balon. Dulu kan roknya iya. balon ya, rok balon gitu kan. Entah itu ayah saya udah punya uang gitu. Rok balon itu roknya penyanyi. Bapak enggak pengen punya anak jadi penyanyi. Iya. Betul. Udah titik sudah. Ternyata itu saya ingat-ingat gitu. Saya ingat-ingat, tapi saya menderita kalau lihat teman saya pakai rok balon. Aduh bagus banget. Betul, Bun. Tapi ternyata enggak apa-apa. Jadi nilai akhirnya gitu kan. Oh, ada kategorisasi, oh penyanyi itu begini, makanya kalau saya tidak suka. Akhirnya jadi nilai hidup setelah dewasa. Mungkin di fase banyak ngempet ya, di fase anak-anak kita masih ngempet, Iya, tapi betul. setelah dewasa jadi nilai positif. Jadi bisa dicoba di rumah. Dua nilai positif yang ditularkan pagi ini oleh Bunda Dila. Manggilnya Bunda atau Manda? Bunda. Bunda. Betul. Kalau Manda tadi apa maksudnya? Mandai gitu? Nggak ada mana. Oh, Nda sama Nda gitu ya. Manda. Oh, Sama kalau Nda. dipisahkan sama adik kan makanya sama Nda. Iya, Nda itu kayaknya sama Bunda Nda, gitu iya. ya. Oh iya. Ya sama Nda. Oke. Satu lagi. Bunda memulai mengajarkan pembiasaan sholat, mengaji pada kakak Fanya. Mulai kapan? Kalau pembiasaan sholat itu, aku pun juga masih bolong-bolong ya Bun. Jadi kadang aku ketampar juga dia ngajak. Udah aku mau sholat. Oh, justru Fanya. Justru banyak. Udah aku mau sholat gitu. Karena ada tantenya juga dari saudara ibu. Kebetulan dia kan sholatnya rajin sekali gitu. Kak Pika, kakak mau sholat ya? Hanya mau wudhu, ajarin ya. Nanti sholat, aku bisa sholat, dah adem banget. Itu kata-katanya juga. Iya kan? Adem banget. Aduh, adem banget dah. Pilihan katanya juga bersayap ya, antara adem nih loh, Adem, Nda, iya, ayo adem. sholat dah gitu ya. Adem beneran adem Iya, iya. udaranya atau adem hatinya. Kadang gitu tuh, adem banget. Terus abis itu, jadi dia Itu produk televisi. kalau saudara itu pulang, dia menangis banget itu. Oh. Tuh, jadi makanya aku berpikir ya tidak membatasi mungkin di aku pribadi, tidak membatasi untuk dia jangan sama ini atau jangan ikutin dia gitu. Jadi karena siapa tahu dia bisa belajar dari satu orang ini gitu kan, kayak dengan sholat itu kan gitu. Jadi kadang dia juga berpikir subuh udah sholat belum? Nah, ntar dia udah nih kalau zoom gitu, udah nih. Dia gitu like aku. Terus aku bilang iya enggak. Jadi aku pun belajar juga dari Fanya. Aduh. Iya. Ada sisi positifnya ibu bekerja, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya anak jadi ternyata lebih mandiri ya. Kalau sisi negatifnya menurut Bunda apa nih? Sisi negatifnya jadi Dengan ibu bekerja. jadi dia apa ya? Jadi dewasa dengan apa ketemu orang bahasanya. Mungkin menurut aku gitu ya Bunda. Tapi selagi aku lihat mungkin dia tidak mengucap kata-kata kasar mungkin seperti hewan atau apa, aku masih bisa maklum. Yang penting mereka berdua berantem dengan adiknya tidak mukul atau apa gitu. Itu sih yang poin terpenting di diri aku gitu. Gak ada merengek-rengek cari perhatian bundanya. Enggak. Jadi kalau dia asik main sendiri, dia main sendiri. Menurut Bunda asik main sendiri itu karena itu asik atau udah terbiasa nggak ada Bunda?
mungkin dia terbiasa nggak ada bundanya ini. Memang dia suka ya. Memang dia suka. Jadi memang apalagi seusia 1 tahun atau di dekat rumah kakek itu tinggal, malah dia nyamperin teman SD itu. Kakak Elo main yuk. Ibu ada nggak kakak Elonya? Jadi aku pikir loh dia kayak main, jadi dia ke belakangin tangan, kakak Elo main. Entah apa yang dimainin gitu Bun. Berdua itu jadi cocok sama-sama. Ini SD kelas 1 dengan ini 1 tahun itu. Luar biasa. Berarti memang sudah bukan hanya karena ibu bekerja ya, karena bawaan ya. Bawaan. Jadi 1 tahun kan? Gitu. 1 tahun lebih lah ya. Iya. Udah ngajakin main ya. Iya. Dengan kayak genitnya ya. Iya, betul. Kayak manisnya gitu loh main ya. Nah, dulu itu ada waktu masih di sekolah playgroup kayaknya ya, playgroup kayaknya. Itu ada kakak kelas namanya Sultan. Oh ya, tuh aku udah paham. Anak udah chat sama bundanya. Itu luar biasa. Ya Allah, sampai kita aduh. Jadi dia sudah memilih gitu. Iya. Oh, udah screening gitu. Iya, betul itu Bun. Luar biasa ini anak ya. Kalau dilihat dari keokean muka sebenarnya ada saingannya ya kakak Zaki gitu kan. Cuma mungkin kakak Zaki itu nggak asik gitu, nggak dewasa gitu. Aku udah cecetan, wah ini foto berdua nih dari Bunda Sultan nih. Makasih ya Bun. Nah, ini sampai kita nih sekolah udah punya fase. Ini duduk berdua. Revanya ngapain duduk di situ? Duduk sama kakak Sultan. Oh iya. Oke. Aduh. Ya luar biasa. Beraneka ragam ya. Iya. Oke, luar biasa. Jadi selain lingkungan ternyata juga bawaan artinya mungkin ya genetika kita atau memang mungkin sudah kehendak Tuhan gitu ya. Jadi anak-anak itu ada given, ternyata juga ada yang memang distimulus oleh bundanya. Terima kasih Bunda Leli, ada yang mau Kayaknya udah ini sih ya. Udah semuanya tersampaikan. Enggak ada yang apa? Oh, ditanya. Ini tadi udah nyinggung ini belum ya Bun? Apa? Rupanya kan tinggal sama nenek. Iya. Perbedaan pola asuh itu tadi sudah belum ya? Maksudnya biasanya kalau cara kita mendidik, orang tua mendidik sama nenek mendidik anak kan ada nilai-nilai yang berbeda, apalagi perbedaan zaman. Beda kita di zaman sekarang sama dulu cara orang tua kita mendidik kita kan beda nilai-nilainya. Ada nggak selama ini neneknya ke Fanya sama bunda ke Fanya ada pernah terjadi saya tuh ngajarinya begini tapi kenapa neneknya ngajarinya begini, padahal mungkin maksudnya itu baik gitu. Kalau ada misalkan ada kayak gitu terus gimana caranya? Apa ya? Ada Bun, pasti Bun itu kan. Jadi tapi nggak yang signifikan banget itu. Misal kalau misalnya kalau cara nenek tuh jangan diburu-buruin misalnya. Kan dia anak kecil gitu. Jadi harus bertahap, tapi bukan dalam hal belajar gitu Bun. Misalnya, ayo Kak, kita harus buru-buru yuk, cepetan yuk Kak gitu. Jadi dia seolah-olah Fanya tuh jadi ngubur waktu, kelabakan gitu Bun. Terus kata nenek nggak boleh kayak gitu, nggak ini. Terus aku bilang itu kan nenek dulu, tapi kan nenek sekarang beda. Aku suka kadang nentang gitu Bun, tapi nggak bisa gitu. Terus Fanya bilang Anya maunya ikutin nenek aja deh, ikutin dah buru-buru. Jadi kadang mungkin seperti itu, tapi kalau untuk pembelajaran aku nggak yang kalau menurut Anda harus kayak gini enggak. Jadi mungkin kalau dia bisa dengan nenek diikutin nenek, mungkin bisa dengan papanya diikutin papanya. Kalau saya tangkap memang neneknya justru jauh lebih sabar kayaknya. Iya betul Bun. Dan artinya memahami gitu ya, sabar bukan apa ya. Justru lebih memahami bahwa anak-anak itu butuh proses gitu ya. Iya, betul. Karena waktu aku sempat tinggalin ada acara ke Bandung,
Fanya tuh Fanya gimana? Oh Fanya lagi sama nenek. Fanya ada ini enggak sedih enggak, hanya seneng gitu. Hanya seneng di sini sama nenek. Tapi kalau papanya dinas ke Banjarmasin, dia demam Bun. Sampai papanya balik baru dia sembuh. Gitu. Itu karena apa itu? Karena papa selalu nurutin atau gimana? Enggak sih Bun, papa juga maksudnya sama dengan aku, kalau kan kita harus satu visi gitu. Bisa kalau enggak gitu. Jangan misal aku enggak dia iya. Jadi ntar jadi pembelaan kan gitu Bun. Iya, ini tadi yang berlari tadi. Iya. Jadi akhirnya di situ nggak tahu, mungkin padahal kalau tidur, makanya aku bilang gitu, kalau tidur apa belajar yang gambar-gambar tuh sama aku, tapi deketnya sama bapaknya gitu. Entah kenapa. Berarti tetap ada mungkin di kalimat-kalimat bersama kita, cuman kadang kalimat kita itu kalimat nggak enak gitu. Ih kok gini sih Dik? Ih gitu. Kalau sama bapak, oh iya, mungkin. Iya. Tapi mungkin kalau bapaknya mungkin lebih agak tinggi, dia lebih gampang sensitif kalau bapak yang bicara ketimbang aku. Kalau bisa bapak bicara, nenek apa gitu, padahal sama gitu dengan aku Bun. Papa gitu sama Anya, masa Anya diginiin. Tapi kalau aku enggak, dia nggak akan ngadu. Kalau abis aku bilang nggak boleh Kak, ini kayak gini, dia nggak akan ngadu sama nenek. Tapi kalau sama papanya pasti dia sentimental dapat. Mungkin karena dia ekspektasinya ayahnya bakalan bakalan membela dia gitu ya. Kalau ke mamanya udah biasa. Betul. Kalau itu tadi yang dikatakan Bunda Dita, pernah ketemu nggak oh ini pengasuhan nenek nih yang aku nggak pas itu, pernah ketemu? Kalau pokoknya kalau ketemu yang banget perbedaan sih enggak, karena aku balik lagi, maksudnya Fanya ini aku bebasin dalam arti kalau memang dia bisa belajar dengan si nenek, belajar apapun itu, atau dia bisa belajar dengan tantenya yang datang, dia bisa belajar dengan tantenya gitu. Jadi aku nggak yang kamu harus ngaji bagus ini atau pinter baca, enggak. Iya kan kadang contoh real nih Bun, kadang kita bilang nggak boleh makan permen misalnya sama nenek, udah nggak apa-apa gitu kan kadang ya. Atau kemarin sudah makan es, berarti hari ini nggak makan es, ketemu si nenek, iya nggak apa-apa, makan aja dulu di sini. Pernah nggak? Gitu? Kadang nenek memang lebih sayang ya. Sayangnya tuh memanjakan. Nah itu. Enggak, kalau itu aku enggak. Tapi paling kalau hal sepele lebih pemberian vitamin. Kalau nenek itu kan ntar juga nggak pakai vitamin, sehat-sehat aja. Nggak bisa nih harus pakai vitamin gitu. Jadi beda itu doang yang untuk lebih ininya banget itu. Tapi kalau bisa dalam hal kayak belanja jajan-jajan tadi enggak. Itu kalau nenek bisa mau beliin, aku nggak larang. Sama kalau aku mau beliin gitu. Paling aku cuma bilang nenek tahu nih, justru nenek yang tahu, dia besok jangan kasih coklat ini, dia misalnya diare gitu. Oke. Besok lagi nggak dibeliin. Ini justru nenek yang lapor, yang beli permen ini dia nanti besoknya batuk. Oke. Biasa. Malah justru nenek ya. Iya. Besok jangan lagi umpetin. Jadi besok kita undang neneknya saja. Harusnya tadi yang diwawancara dulu ya. Nenek datang. Malah kita dapat ilmu nanti. Oke, terima kasih Bunda Revanya, Bunda Dila atas waktunya. Mohon maaf mengganggu Bunda Ngorbit yang belum kenal, karena kita memang belum pernah ketemuan tatap muka. Kalau ketemu di jalan, beliau Bunda Dila. Mungkin bisa dibuka sebentar. Atau bisa cek Instagramnya. Oh iya, Instagramnya apa nih? Instagramnya nama Fanya udah. Terima kasih. Semoga bermanfaat obrolan kita pagi hari ini. Saya yakin pasti bermanfaat ya kalau kita mengosongkan dulu, kita bisa akan terisi. Terima kasih Bunda Dita, kru yang selalu setia ikutan nongol terus ya.
Jadi beliau yang menyiapkan segala sesuatunya luar biasa lah. Betul. Semoga kita tetap istiqomah ya, semuanya jadi maklar kebaikan. Amin. Cukup sekian. Sampai ketemu nanti di acara ngorbit selanjutnya. Dan nanti kalau sesinya udah selesai dengan Bunda semuanya, sampai ketemu dengan ngorbit versi buku. Wah, amin, amin. Amin. Entah kapan. Diaminin aja Aminin dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.